Untuk ketua kelas, Riani tolong pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mana sekretaris, gimana untuk keadaan kelas kita hari ini? Banyak yang nggak datang, Bu. Siapa yang nggak hadir? Banyak, Bu. Saya tingkat satu. Ada kabarnya orang itu? Nggak ada, Bu. Untuk sekretaris, boleh tolong direkam nanti ya? Iya, absennya. Bu. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, melakukan pemasaran produk. Di sini Bu mau tanya dulu ya. Untuk materi kita minggu lalu siapa yang ingat? Ya Bu, materi kita minggu lalu yaitu analisis keuangan usaha. Yaudah, di sini Ibu menjelaskan dulu ya. Analisis keuangan usaha itu, di situ kita untuk mau merancang untuk gimana kita akan menjalankan usaha untuk kedepannya nanti gimana kita untuk Ada siswa Bu. dari mana nak? Teman-teman Ibu. Ya, dah, sana. Materi tadi kan materi minggu lalu analisis keuangan usaha. Di situ kita sudah merancang analisis keuangan usahanya gimana, peralatannya gimana, di mana tempatnya, di mana usaha apa yang kita buat. Di situ itulah artinya analisis keuangan usaha tadi. Jadi di sini kita untuk melakukan pemasaran produk. Di sini pembahasannya adalah satu, memahami ilmu dan teknik untuk menjual, dua, menetapkan harga jual, tiga, menganalisis kepuasan pelanggan, empat, melakukan negosiasi, lima, saluran dan jaringan distribusi. Untuk materi selanjutnya, memahami ilmu teknik menjual. Di situ kita ilmu teknik menjual adalah cara untuk mempromosikan. Di sini pengertian ilmu teknik menjual itu adalah cara untuk strategi untuk menawarkan suatu produk kepada konsumen untuk biar bisa ada pembeli yang menawarkan yang lebih baik mungkin lagi. Di sini ada manfaat ilmu teknik menjual. Manfaat teknik menjual adalah membuka kepercayaan untuk kepada pelanggan biar bisa. Jadi di sini kita menjelaskan pengertian ilmu teknik menjual. Dari anak-anak semuanya di sini ada yang bisa paham untuk pengertian teknik ilmu menjual? Ibu. Untuk Mei, coba tolong jelaskan Nak. Ilmu teknik menjual itu gimana cara kita menawarkan produk kita ini tadi kepada konsumen Bu? Iya bagus. Makasih Nak Mei. Iya Bu. Jadi ilmu teknik menjual adalah cara kita untuk menawarkan, untuk mempromosikan produk apa yang kita akan jual kepada khalayak ramai. Untuk selanjutnya itu manfaat ilmu teknik menjual. Di situ ada satu, membangun kepercayaan pelanggan. Di sini dulu jelaskan ya, membangun kepercayaan pelanggan itu adalah untuk kita mempercayai pelanggan bahwa produk yang kita jual itu sudah terpercaya, sudah banyak orang yang punya. Untuk selanjutnya itu melatih kemampuan komunikasi. Di sini siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Jadi Yang melatih kemampuan komunikasi itu mengajarkan kita bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada si konsumen kita atau pelanggan kita agar mereka mau membeli produk yang kita jual tadi Bu. Iya, betul. Terima kasih Yani. Ya, Bu. Untuk melatih kemampuan komunikasi itu kita biar bisa untuk lebih mempercayai lagi kepada pembeli yang gimana produk kita. Nah, untuk yang selanjutnya lebih paham kebutuhan pelanggan. Itu bisa saya jelaskan ya. Lebih paham kebutuhan pelanggan itu yang gimana yang sering-sering dibeli oleh para konsumen yang udah sering, yang belum, yang sering dipakainya. Itu adalah untuk penjelasan yang lebih paham kepada kebutuhan pelanggan yang sering-sering dibelinya. Untuk selanjutnya meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungannya itu gimana? Siapa yang bisa di sini? Ini Bu, kan tadi kan manfaat ilmu menjual itu kan gimana cara kita bisa menjual atau menawarkan produk kita ke konsumen tadi. Jadi di situ kalau semakin bisa kita menjual produk itu tadi, semakin banyak keuntungan yang kita raih. Jadi hasil
Ya betul, terima kasih Mei. Di sini setiap penjualan produk apapun itu, semua penjual harus memiliki untuk meningkatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, memahami ilmu dan teknik menjual. Di sini ada 3 ya untuk memahami ilmu teknik menjual. Di sini 1 diri penjual, 2 barang yang dijual, 3 keadaan pembeli. Di sini diri penjual itu adalah harus memiliki keterampilan untuk apa yang mau dijualkan untuk bisa pasar banyak dikenal oleh orang. Untuk yang ketiga, barang yang dijual itu kedua konsentrasi ya, maaf itu salah. Kami konsentrasi. Yang kedua, barang yang dijual. Produk yang ditawarkan itu harus lebih bernilai, lebih bermanfaat lagi untuk kepada para konsumen. Yang ketiga itu keadaan pembelinya bagaimana. Untuk anak-anak ibu, siapa yang bisa menjelaskan keadaan pembeli? Saya Bu. Jadi kan pembeli itu beda-beda, ada yang duitnya kurang, ada yang banyak. Jadi kebutuhannya itu juga beda-beda Bu, kayak gitu. Jadi kita harus memahami Bu keadaan pembeli itu tadi kayak mana, dia butuhnya yang kayak mana gitu. Iya Bu. Iya betul. Di sini untuk selanjutnya memahami ilmu dan teknik menjual. Di sini ada beberapa teknik ya untuk memahami ilmu dan teknik menjual. Iya, Satu Bu. itu personal selling, menjual secara langsung dengan individu untuk membangun relasi yang lebih kuat lagi kepada pembelinya. Iya, Untuk Bu. selanjutnya adalah Konsultasi selling. yaitu pendekatan yang Berfokus pada memahami kebutuhan sebelum menawarkan solusi. pendekatan ini berfokus untuk kebutuhan untuk bisa menawarkan solusi kepada pelanggan. penjualnya untuk bisa kayak gini ya, biar bisa lebih baik lagi produknya yang dijual gimana, biar banyak gitu. Ya Bu. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga itu hasil soft selling. Hard selling ini lebih agresif menawarkan produknya. Untuk penjelasan selanjutnya boleh anak ibu yang bisa tambahin? Gini, kalau Yang keempat, tiga. Hard selling. Di mana Bu hard selling ini lebih apa ya? Lebih keras ke dalam. yang keempat itu sharing by storytelling. Ada yang bisa bacakan? Kalau tidak kita mau kita baca sama-sama ya. Untuk yang terakhir, digital selling. Menggunakan media digital seperti media sosial, e-commerce, media berbentuk produk atau jasa. Selanjutnya, menetapkan harga jual. Di sini ada menetapkan harga jual itu untuk ada memiliki beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan di dalamnya itu. Satu, biaya produksi. Di sini ada yang tahu coba India yang bagian biaya produksinya. Biaya produksi itu adalah harga yang harus menutup semua biaya bahan, tenaga kerja dan operasional. Untuk selanjutnya itu keuntungan yang diinginkan. Di sini kita perlu untuk menetapkan margin atau laba keuntungan yang harus kita harapkan sesuai dengan target dari modal yang kita sudah keluarkan. Untuk yang selanjutnya itu harga pasar dan pesaing. Ayo kita baca sama-sama untuk harga pasar dan pesaing. 1, 2, 3, ayo. Sesuaikan dengan harga kompetitor agar tetap bersaing. Ya, di sini kita harus menyesuaikan harga dengan penjualan yang sudah ada yang di sekitarnya. Untuk yang terakhir, permintaan daya beli konsumen. Itu kita memastikan permintaan daya beli konsumennya itu yang gimana, untuk rasa yang ini gimana, untuk pakai tambah topping yang apa gimana itu. Untuk yang terakhir, selanjutnya Strategi penjualan. di sini kita bisa menggunakan strategi penjualan yang untuk mencampurkan produk-produk yang satu dengan yang satu. Pakai ini, jadi diskon ini ya gitu. Selanjutnya, menganalisis kepuasan pelanggan. Di sini ada faktor-faktor yang untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan itu. Satu, kualitas dari produknya. Bisa kita lihat ya, untuk
bagaimana, untuk apa yang sudah dipakai orang bagaimana, dan kegunaannya sudah terbukti untuk kepada konsumen yang sudah membeli. Selanjutnya itu harga yang sesuai. Di sini siapa bisa jelaskan untuk harga yang sesuai? Saya Bu, Dwi. harga misalnya harga itu harus sesuai dengan kualitas produk tersebut. Misalnya kualitasnya itu buruk, harganya itu nggak boleh tinggi karena itu akan mempengaruhi penjualan produk. Ya, bagus. Terima kasih Bu Dwi. Untuk selanjutnya itu pelayanan. Itu respon pelayanannya untuk kepada konsumennya bagaimana, untuk respon kepada yang sudah belinya bagaimana, yang lagi mau datang, ayo sini ada beli ini gitu. Untuk selanjutnya itu kemudahan akses. Produknya itu harus didapatkan kemudahan akses, bisa ada antar tempat ya, COD, bayar tempat. Untuk selanjutnya pengalaman berbelanja. Di sini bisa dijelaskan untuk pengalaman berbelanja di tempat sini bisa pakai transaksi QRIS nggak? Di tempat lain ada enggak gitu. Contohnya pengalaman berbelanja di tempat sini bisa pakai QRIS, di sini enggak. Jadi dia itu datang ke tempat yang bisa pakai QRIS karena dia selalu enggak bawa uang cash. Untuk selanjutnya menganalisis kepuasan pelanggan itu memiliki nilai untuk metode penilaian pelanggan itu survei dan kepuasan pelanggan. Di sini ada anak yang bisa jelaskan. Saya Bu, menjelaskan. Nah, yang pertama itu dengan melakukan survei dan kuesioner ini dapat memungkinkan ataupun menggunakan pertanyaan dengan skala kepuasan, misalnya puasnya dari 1 sampai 5 berapa, atau misalnya pertanyaan terbuka kepada si konsumen Bu. Ya, di sini udah paham semua? Paham Bu. Untuk selanjutnya customer feedback. Di sini menganalisis ulasan di media sosial market atau langsung ataupun tidak langsung dari pelanggannya untuk ke konsumen. Untuk di sini dijelaskan adalah net promoter score itu adalah untuk mengukur kemampuan pelanggan dalam merekomendasikan produknya ke orang lain. Yang keempat, analisis retensi pelanggan. Di sini kita melihat apakah pelanggan yang melakukan pembelian ulang untuk produk yang sudah yang dipakai. Untuk yang kelima, keluhan atau komplain. Di sini dijelaskan jumlah atau jenis keluhan bisa menjadi indikator kepuasan untuk pelanggan. Untuk di situ bisa pelanggannya tidak membeli kembali ulang produk yang sudah dibeli. Selanjutnya, di sini ada melakukan negosiasi. Strategi melakukan negosiasi mempersiapkan persiapan yang matang. Di sini dijelaskan adalah kita memahami kebutuhan kedua belah pihak, tentu tujuannya memiliki pendukung yang lebih yang sudah ada. Dan selanjutnya ada yang bisa jelaskan? Ayo kita baca sama-sama ya. Ya Bu. Yang kedua, 1, 2, 3 ya. Hubungan baik, ciptakan komunikasi yang aman agar negosiasi berjalan lancar. Yang ketiga, Gunakan pendekatan win-win, cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. yang keempat, Jangan terburu-buru, dengarkan dengan baik dan beri waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. yang terakhir saya jelaskan ya. Fokus nilai bukan hanya harga barang. Di sini kita menjelaskan manfaat untuk apa yang mau dipakai, untuk apa yang sudah dicoba, untuk apa yang sudah ada yang terbukti untuk kepada konsumen yang sudah melakukan negosiasi. Ada 4 taktik. 1, kaget palsu. 2, diam sejenak. 3, izin atasan. 4, pakai penawaran. Di sini ada anak-anak yang bisa jelaskan? Untuk yang pertama, kaget palsu. Ya Bu, kaget palsu yang dimana kita bisa menggunakan taktik dengan menunjukkan reaksi terkejut saat mendengar tawaran untuk mendorong pihak lain itu menyesuaikan harga. Misalnya kita ketika kita melakukan negosiasi dalam penjualan, kita kadang kan pelanggan itu akan bilang harganya
Untuk materi terakhir, saluran dan jaringan distribusi. Tujuan distribusi itu menyampaikan produk dari produsen ke konsumen dengan seefisien mungkin. Yang kedua siapa? Ayo kemarin kita sama-sama ya. Yang ketiga, memperjelas kepada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelanggan dengan layanan yang cepat dan mudah. Yang kelima, mengoptimalkan biaya logistik agar lebih efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, dari tujuan sistem layanan produksi tadi, di sini ada lagi menjelaskan sistem distribusi. Sistem distribusi produsen menjual langsung kepada konsumen yang belum mengenal produknya. Sistem distribusi langsung untuk menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara lewat toko sendiri. Untuk selanjutnya itu, udah paham kan? Selanjutnya distribusi tidak langsung itu gimana? Nah, distribusi tidak langsung itu di mana produsen ini tadi menggunakan distributor, Bu. Jadi dia menggunakan perantara, dia tidak langsung menyalurkan barangnya. Jadi dia melalui distributor dulu untuk menyalurkan barang-barangnya tadi. Iya, betul sekali, Mei. Contohnya itu kayak pengecer kan? Iya. Toko-toko yang di pinggir-pinggir jalan itu. Untuk yang selanjutnya distribusi campuran. Distribusi campuran tidak langsung misalnya adalah untuk menjual lewat toko-toko besar, datang dari Jakarta sana untuk menyalurkannya ke grosir-grosir. Selanjutnya saluran yang macam ya. Saluran langsung ke saluran langsung ke produsen, Dari produsen ke konsumen ya. betul. Yang kedua itu saluran tidak langsung itu Dari produsen produsen ke distributor. Untuk yang ketiga itu saluran multi channel. Ini contohnya kayak memiliki udah berbagai saluran dia untuk menjual lewat toko-toko reseller untuk memperluas pasar yang ada untuk yang mau dijual produknya itu. Oke, dari Shopee. Di sini siapa yang bisa jelaskan? Ada itu 5. Yang mana dulu? Ada 4, aku bilang. Iya. Resiko. Oh gini, Bu, misalnya itu kan distribusi eksklusif itu biasanya itu, Bu, kalau kita jual barang-barang mewah, Bu, misalnya lah kayak jam Rolex atau mobil Lamborghini gitu, biasanya itu distribusinya eksklusif. Biasanya itu orang-orang yang udah pernah bertransaksi, udah pernah beli, jadi itu kayak mereka udah punya kartu VIP, jadi cuma khusus sama orang itu aja, atau orang-orang tertentu aja, Bu, dia dikabarkan barangnya yang mampu-mampu aja lah, Pak. Dan itu nggak ada pengecernya, Bu. Nggak ada. Sales langsung dia, Bu. Ya, betul. Penghasilan untuk mereka itu sudah paham kan? Kalau distribusi selektif itu hanya tersedia di beberapa pengecer yang tidak tersedia di pengecer lain. Sudah terfokus dia untuk di situ aja. Gitu. Untuk yang selanjutnya distribusi intrinsik. Produk ini dijual di banyak tempat dan di mana-mana ada, di pinggiran, di toko-toko, di grosir, di tempat-tempat warung-warung kecil pun itu ada. Untuk yang selanjutnya distribusi digital. Ayo, di sini siapa yang bisa jelaskan untuk bagian yang lain? Ibu. Digital. Saya distribusi digital ini penjualannya melalui platform online kayak marketplace, website, atau media sosial yang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan biayanya itu biasanya lebih rendah, Bu, daripada distribusi lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih untuk Monika, jawabannya sudah pas. Jadi di sini semua anak ibu sudah paham? Sudah. Di sini ibu ada membuat tugas kelompok untuk anak ibu. Sudah, Bu. Ibu membuat kelompoknya dulu ya. Ya, Bu. Di sini ada 2 kelompok. Untuk kelompok 1 bagian yang ini, untuk kelompoknya ini. Untuk kelompok 2 di sini, ketua kelompoknya Resti kata Monika. Ketua kelompoknya. Nanti ya, Bu, tadi saya sudah Monika, Bu. Apalah ini beda pelajaran. Iya, kecuali kelompok 1. Di sini sudah jelas ya, ibu jelaskan untuk apa tugas kelompoknya. Bagi yang kurang paham lagi boleh ditanyakan nanti ya. Iya, Bu. Di sini ibu kasih waktu untuk
mencari jawabannya. Nanti Ibu suruh maju ke depan. Jelaskan saja satu persatu jawaban dari tiap-tiap kelompok ini. Iya, Bu. Oke, di sini untuk tugas kelompok yang tadi sudah siap semua? Sudah, Bu. Kelompok satu sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok dua? Sudah, Bu. Dari kelompok satu siapa tadi untuk kelompok itu Mas? Saya, Bu. Oke, baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari diskusi kami. Jadi pertanyaannya itu bagaimana strategi yang tepat dalam menetapkan harga jual agar tetap kompetitif tanpa mengurangi keuntungan. Nah, strategi yang dilakukan itu yang pertama itu menganalisis biaya, hitung biaya produksi, biaya overhead, dan biaya lainnya untuk menentukan harga pokok. Yang kedua, analisis pasar dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui harga produk serupa yang ditawarkan oleh kompetitor. Yang ketiga, strategi harga. Jika produk Anda memiliki kualitas yang lebih tinggi atau fitur yang unik, kita bisa menetapkan harga premium yang lebih tinggi dari harga produk serupa di pasar. Sekian dari jawaban kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua siapa tadi untuk kelompoknya? Resi tadi kan? Iya, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Mana pertanyaannya itu, mengapa pemahaman tentang kepuasan pelanggan dan negosiasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas saluran distribusi? Jadi hasil diskusi kami yaitu pentingnya kepuasan pelanggan dan negosiasi dalam saluran distribusi. Yang pertama itu kepuasan pelanggan meningkatkan loyalitas dan juga permintaan, di mana pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produknya ke orang lain. Yang kedua melakukan negosiasi yang baik untuk membantu efisiensi dan hubungan dengan mitra, di mana negosiasi yang efektif memungkinkan perusahaan mendapatkan harga terbaik dari pemasok dan juga distributor. Yang ketiga yaitu optimalisasi rantai pasok, di mana kepuasan pelanggan membantu memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu menjaga daya saing di pasar, di mana pelanggan yang puas menciptakan reputasi baik, menarik distributor untuk lebih aktif memasarkan produk. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dua semuanya. Berarti di sini berakhirlah materi pembelajaran kita hari ini. Di sini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ilmu teknik menjual adalah mencari pemahaman strategi pemasaran, penetapan harga, analisis kepuasan, negosiasi, distribusi saluran jaringan. Gimana anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Untuk hari ini terima kasih. Untuk ketua kelas kita pimpin doa yang mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada sebaiknya kita berdoa. Menurut kita dari masing-masing berdoa yang dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.